kita semua, tentunya salam sejahtera dan salam sehat. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih telah menerima kunjungan kami. Kami dari tim penggerak PKK Provinsi beserta dinas terkait, yaitu Dinas BKKBN, Dinas Kesehatan bersama PKK pada hari ini melaksanakan kegiatan evaluasi pelonggaran Hari Keluarga tahun 2022. Titip salam rindu Ibu Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena ada 4 tim ya, dan untuk evaluasi ini. Jadi kami ada di tim 4 mengunjungi 4 daerah, yaitu Pematang Siantar, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara. Jadi kalau di tim kami, peluang Ibu udah pasti yang terbaik. Kota beda dengan kabupaten ya, tapi demikian pun Ibu buatlah yang terbaik, yang maksimal sesuai dengan yang telah Ibu kerjakan. Bapak Ibu yang terhormat, terutama bapak-bapak kami baik dari Forkopimda, ada Pak Camat, Pak, salam kenal Pak, Ibu, Ketua Kecamatan dan pengurus, kemudian bapak-bapak Forkopimda Kecamatan, kemudian dari Pak Lurah, Pak Lurah, ya, dari Ibu Ketua, ya, selamat ya Pak Lurah, Ibu Ketua, karena berdasarkan seleksi untuk kategori Kesrak, Ibu masuk nominasi 3 provinsi dari 8 kota dan 25 kabupaten yang bersaing. Kami telah seleksi berkasnya dan Ibu berhasil masuk nominasi. Berarti kalau peluang juaranya sudah ada. Kalau Bapak tanya sama saya mau juara berapa Pak? Ya tetap harus mau juara 1. Jangan kalau tak bisa juara 3, juara 2 pun jadi. Juara 1. Mantap. Ya. Nah, tapi demikian pun semua kami kembalikan kepada kita semua. Kami datang kemari hanya mau melihat, lihat apakah ada kesesuaian antara laporan yang telah kami putuskan di komisi. Kami mengecek langsung ke lapangan, apakah memang orang-orang yang dilibatkan dalam kegiatan itu benar-benar ada dan aktif. Kemudian kami juga ingin melihat apa kreativitas asli. Tapi perlu kami jelaskan Bapak Ibu, tadi pagi kami telah melaksanakan acara pembukaan, makanya siang ini tidak ada lagi. Nanti kami nggak bolak-balik ya. Tadi udah kita gabungkan di kategori Posyandu di Kelurahan Kagean. Sambutannya semua, termasuk Ibu Ketua PKK Provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu dari kami tidak mendengarnya, kami mohon maaf, karena memang dari 4 kategori Hari Keluarga, Siantar termasuk kota yang luar biasa. 3 kategori masuk ya, dari 4 masuk 3. Sedangkan daerah lain ada yang 1. Kami jauh-jauh nanti Pak ke Labuan Batu Selatan, nanti sore ini langsung. Cuma 1 yang kami nilai, Bapak 3 langsung. Jadi harapannya lebih besar, mudah-mudahan apa yang dicapai nanti adalah yang terbaik. Kemudian terima kasih kepada ya, luar biasa bisa bergabung. Berarti kalian sudah di jalur yang benar. Kalau tidak, kembali lagi ke jalur yang benar. Kenapa? Karena kali tantangannya. Baik, langsung aja Bapak Ibu. Apa sih ini? Ini dulu namanya Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan. KB, PKK-nya tetap, kesehatannya tetap. Makanya ikut dari Dinas Kesehatan, ikut dari BKKBN. Kemudian berubah PKK KKBPK. Jangan ingat BPK-nya, nanti pening ya kan. KKBPK. Sebenarnya tujuannya masih sama. Cuman ada pengembangan-pengembangan yang harus disikapi. Kemudian berubah lagi. Kesatuan Gerak PKK Bangun Kencana, Bangga Kencana, kesehatannya tetap. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, tujuannya tetap satu, menekan kelahiran, gitu ya. Menekan kelahiran, kok kelahiran ditekan? Repot. Kalau sempat itu dilepas, berefek ke ekonomi, berefek ke politik, berefek ke ketertiban. Luar biasa, tanggungan negara makin berat. Kenapa? Sebenarnya negara wajib setiap kelahiran satu anak, negara harus memfasilitasi anak tersebut. Mulai dari proses di kandungan, dilahirkan, sampai pendidikannya. Tetapi apa tujuannya? Kalau nanti Bapak Ibu kaitkan dengan agama, repot kita membahasnya.
Kan gitu. Kenapa? Karena masing-masing agama, masing-masing suku itu punya pandangan berbeda-beda. Tetapi melalui kategori ini kita mencoba menyatukan visi dan misi. Apa itu? Bagaimana kesejahteraan keluarga itu tercapai. Banyak anak, banyak rezeki itu dulu. Kenapa? Karena nggak ngerti, nggak dipertimbangkan tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga sampai anaknya nanti kuliah gimana. Sekarang anak dikurangi, tujuannya apa? Tetap kembali kesejahteraan. Kalau sudah sejahtera, apa ujungnya? Bahagia. Kenapa? Mudah sekarang stres, ya. Jadi ibu, bapak sekalian, ini ada beberapa aspek yang mau kami pastikan. Di kategori ini banyak sekali kelompok yang harus mendukung. Ada BKR, ada BKL, apalagi banyak sekali. Ada BR, ada UPPKS. Padahal di PKK ada UP2K. Kenapa ada UPPKS lagi? Karena UPPKS ini fokus kepada ekonomi kesehatan. Kalau UP2K kepada ekonomi kesejahteraannya. Tentu kami setuju di PKK karena ada perbedaannya. Selanjutnya kami mohon diperkenalkan Ibu Ketuanya dan yang lain-lain nanti, tolong nanti kami tidak fokus bertanya kepada siapa. Kami hanya melemparkan nanti mamanya ada yang kami ketahui yang bisa atau mengetahui dengan jelas, mohon dibantu untuk menjelaskan. Jangan nanti yang menjawab nggak ngerti. Kalau nanti yang menjawab nggak ngerti, kami memang nggak ngerti mencocokkan datanya, ya Bu ya. Tetapi satu yang paling kami apresiasi bahwa penetapan kelurahan ini sebagai kategori kesatuan gerak KKBPK atau Bangga Kencana Kesehatan ini adalah kampung KB, benar? Iya Pak. Oke, ini sudah mengarah yang bagus. Kenapa? Kampung KB itu merupakan, kalau saya katakan ini embrio untuk kategori ini. Kenapa? Karena semua dasar-dasarnya sudah ada. Nanti silahkan dijelaskan. Kemudian untuk terkait laporan, ibu bapak harus kami kasih tahu. Jangan nanti jawabannya melenceng. Laporan ini sudah kami terima beberapa minggu yang lalu. Ini kami kasih tahu ya. Jadi daerah yang mengikuti kategori ini syaratnya mengirim laporan ke kami. Lalu laporannya kami buka, kami sesuaikan dengan indikator. Ada namanya indikator. Apa itu indikator? Indikator itu adalah ukuran untuk mengukur kegiatan kita dari kegiatan ini, ya. Kemudian nanti setelah kami lihat, cocokkan. Benar nggak? Kalau PR nanti ngomong, Pak, kami kegiatan kami ini, kami cek, cocok. Lalu BKR, UPPKS, cocok. Kemudian apa hasil akhirnya? Maka kami akan sesuai. Kalau sesuai Bu, berarti harapan Ibu, Bapak sekalian makin besar. Tinggal nanti kami akan bandingkan dengan kelurahan lain dengan kategori yang sama. Kalau memang Ibu Bapak yang terbaik, maka tetap muncul sebagai yang terbaik. Baik, di sini saya perkenalkan dulu. Nanti sebelum berdialog, biar kita saling enak. Yang pertama saya dari PKK, Ibu, tapi nggak pakai rok ya. Saya masih pakai celana. Jadi jangan pikir PKK itu hanya ibu-ibu. Malah saya salut dengan Kota Pematang Siantar. Ketua PKK-nya bapak-bapak yang pertama se-Sumatera Utara. Untuk Indonesia, kami masih bicara tidak kabupaten kota. Pertanyaannya kenapa? Karena memang di buku rakernas PKK itu begitu peraturannya Pak Bu. Jangan ketawa. Memang begitu aturan mainnya. Siapa kepala daerah, maka pasangannya otomatis jadi ketua PKK. Kalau kepala daerahnya perempuan, suaminya jadi ketua PKK. Kalau suaminya jadi kepala daerah, istrinya jadi ketua PKK. Itu otomatis, bukan dia ada-adakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, nama saya Muhammad Irfan Sukarno Sution. Saya sekretaris 2. Sejak Rakernas 9 perubahan nomenklatur struktur, kami sekretaris ada 2 orang. Sekretaris 1 bertugas di tim 3. Kemudian di sebelah kanan saya, ibu ini double ini Pak. Di PKK iya, Dinas Kesehatan iya, tapi kali ini saya bawa sebagai PKK, Sekretaris Pojok 4, Nonya Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung ya, Arjuna itu Pandawa 5. Yang 4 lagi kami tinggal ya. Kemudian di sebelah kiri kami ini dari BKKBN Provinsi. Ini Pak masih Nona Pak, tadi saya salah sebut.
bukan nyonya, Nona Karina Pina. Silakan. Semangat pagi ya, bukan selamat pagi ya. Semangat pagi, jawabnya tetap semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu silahkan lihat ke diri saya, aku cocok. Iya, ini termasuk kaum milenial yang berprestasi. Kenapa? Masih muda sudah beraktivitas di provinsi. Jadi adik-adik ini bisa dijadikan contoh. Kakak Karina Binimnya ya. Kenapa? Kaum milenial harus sukses walaupun masih muda. Baik, langsung aja. Saya langsung ke Ibu Ketua PKK. Memang sasaran saya Ibu Ketua PKK. Kasih mic-nya Bu. Ibu Ketua PKK Kelurahan dulu. Yang tadi ekspos. Mana? Iya. Bu, apa kabar? Ibu di situ, di sebelah. Boleh di tengah aja. Iya. Bapak Ibu, ini bukan ujian. Jangan ibu berdoa di bangku itu, syukur ibu itu yang berdoa. Yang tahu silakan ibu. Bu, yang tahu dan ingin. Ibu jangan ngomong nih. Nggak tahu jawabannya, lemparkan ini sama siapa. Ya bisa kok dilempar. Ini tentang remaja, kasih sama PKR. Ini tentang PKR, kasih PKR. Ibu ketua pemimpin, atur aja ya. Siap Bu? Baik, Ibu tetap yang pertama saya tanya sama seperti yang tadi. Menurut Ibu sebagai ketua PKK, apa yang paling Ibu banggakan, yang paling Ibu suka, yang paling Ibu puji dari kelurahan ini setelah ditetapkan sebagai kategori Kesras? Singkat aja, coba. Gotong royongnya. Kadernya semangat. Kader apa itu? Gotong royong. Posyandu dan kader. BKD ada Bu nasihati lah. lansia, itu aja kader Ibu. Termasuk VR-nya enggak? Atau VR-nya Ibu sebut tuh. Karena Ibu sebut PKB, BKR, BKL. lagi yang Ibu banggakan ini selain PKB. Ini apa lagi? Posyandu. Ayo kasih tahu Bu, apa yang berbuat sudah? Jujur Pak. Iya Bu. Ibu maju ke depan. Ibu waktu ekspos didamping dulu. Sekarang tinggal ya. Nah, coba apa yang paling Ibu banggakan? Terima kasih. Yang paling kami banggakan adalah PKK menjadi generasi muda. Kenapa? Kenapa Ibu bangga? Karena mereka ini di PKR ini karena kebetulan kami ini adalah masalah semaya yang dapat agama. Jadi mereka ada sekali sebulan untuk pengajian dan mereka dituntut untuk menjadi generasi muda dan lebih berakhlak. Oke, cukup. Boleh saya puji 1 menit siapa yang mau bicara di depan? Maju ke depan. Ibu berdiri di sini. Tentukan apa yang mau disampaikan. Saya hanya melihat cara adik berbicara. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau untuk siapa? Remaja kan? Oh dia istilahnya Masuk kehidupan ini. Mana tahu nanti adik bisa jadi ketua dewan kan? Ada mereka, nggak apa-apa. Oke. Tapi 1 menit aja. Langsung ke inti. Saya mau dengar. Baiklah, kami remaja masjid Masjid Naruhoda Bertiga. Banyak kegiatan yang kami lakukan. Untuk setiap minggunya itu kami mengadakan pengajian dan Enggak, saya nggak mau yang itu. Saya mau lihat adik praktek memberikan konselor mereka ke kami. Coba sebagai konselor muda tentang apa umpamanya? Ayo, silakan. Jangan ke kami. Ayo. Ayo semalam ngapain? Ini jangan-jangan ada pautan hatinya di sini. Bercanda ya. Apa aja bebas, ayo silakan. 1 menit aja. atau tentang masker bilang. Saya mau yang konselor itu semangat menjaga. Silakan. Atau tentang masker bilang Bu apa? Kan tentang masker kan lebih kekinian tentang masker. Ayo cepat. Awas, bingung. Yang sudah pernah dilakukan. Ayo. Kalau kami kemarin itu melaksanakan gotong royong. Gotong royong itu sangat penting untuk menjalin kerjasama antara kita sesama remaja. Dari yang mulai membersihkan ini dan itu
secara bersama-sama itu akan meringankan dan akan menciptakan kerjasama. Apalagi kalau kamu gotong royong apa sanksinya? Ada nggak? Oh ya. Oke, cukup begitu. Saya mau adik berikan konselor penggunaan media apa itu? Handphone. Media sosial. Coba. Pengaruh negatif dengan media sosial. Silakan. Pengaruh negatif media sosial. Media sosial itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan menerangkan dampak negatif dari bermainnya media sosial. Jika kita salah menggunakan media sosial, kita dapat mengakibatkan hal yang buruk, seperti kecanduan, yang main game menjadi kecanduan dan kita menjadi merusak saraf yang ada di otak kita. Dan yang kedua itu ada juga pornografi. Dari media sosial kita bisa bebas mengakses banyak pornografi dan itu bisa mengakibatkan saraf rusak juga. Dan jika kita tidak hati-hati dalam bermedia sosial, kita akan berdampak buruk. Itu akan merusak generasi muda kita. Sekian, terima kasih. Handphonenya udah canggih mahal tapi ditunjukin. Media untuk membantu mengkonselor Pak Kiai ya. Terima kasih ya, Dik. Silakan. Gaya bicaranya meyakinkan. Penampilannya meyakinkan. Saya yakin para cowok pasti mendengarkan. Baik, Ibu, ini sangat positif karena tidak semua kelurahan itu bisa mengarahkan remaja. Karena remaja ini susah diatur sekarang ya. Kenapa? Karena dunia sudah terbuka lebar. Untuk PR dari saya sementara. UPPKS bagaimana? Ada ketuanya yang bisa ditanya? Ketuanya ada, Bu? Ada ketua UPPKS? Boleh berdiri? Ibu ketua UPPKS. Bu, cerita sedikit. Apa kegiatan UPPKS ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak memberi kesempatan kepada saya. Kalau yang sudah kami perbuat UPPKS di Kelurahan Basarna, Pak, yang pertama yaitu kami ada UKM, Pak, usaha kecil menengah, yaitu produk yang kami hasilkan atau kami di sini ada para ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil, yaitu pembuatan keripik, Pak. Keripik baru, kue, keripik ubi, keripik singkong, keripik talas, keripik pisang, Pak. Nah, jadi kalau ada juga, Pak, yang dari non beras, misalnya ubi, Pak, ubi dari ubi, nah bisa dibikin seperti lapis kue gitu, Pak, dari ubi, Pak. Ada Pak contohnya, Pak, kalau mau dicicipi. Ada, Pak, ada contohnya di belakang, Pak. Iya. Saya mau cicipi semua. Bu, selanjutnya apa manfaat yang dirasakan setelah kegiatan ini? Ekonomi lah. Apa? Setelah itu manfaatnya, Pak, memang kami rasakan, Pak. Tadinya kami kan di sini ada pencanangan Kampung KB ya, Pak. Itu Kampung KB ini ya, Pak, penjabarannya. Kami pada awalnya kami tidak ngerti semua itu, Pak. Setelah ada Kampung KB, kami udah dibina pada sektor Ekonomi. lintas sektoral. Nah, kami mengerti itu semua, Pak. Jadi kami mengadakan itu, manfaatnya kami rasakan benar-benar bermanfaat, Pak. Setelah ada itu semua, jadi kami membentuk UPPKS. Itu satu kelompok ada 10 orang, Pak. 10 orang. Iya. Semuanya aktif? Aktif, Pak. Oke, modalnya dari mana? Modalnya masih mandiri, Pak. Swadaya. Iya, Pak. Nah, tapi gini, Pak, ada modal waktu Januari 2021 kami dapat modal, Pak, dari program PNPN. Iya, itu 10 juta dibagi 10 orang. Berapa itu? 1 juta per orang. Iya, maksudnya tahun berapa itu? Tahun 2021, Pak. Iya. Masih baru ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian hasilnya tadi dijual ya? Dijual, Pak. Masih di kelurahan ini atau sudah? Di kelurahan ini, Pak. Di kelurahan ini kalau misalnya kami apapun bisa keluar juga, Pak, keripiknya. Bisa juga.
Iya, keripiknya yang kami keluarkan Pak. Cuman kami nggak punya apa label. Tapi udah. Masih dalam keputusan Pak. Foto-foto kegiatannya sudah ada masuk ke sini Bu? Ada Pak. Oke. Baik, tepuk tangan untuk BPKS ini Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Nanti sekarang kepada Ibu Ketua lagi. Bu, ini kampung kami tahun berapa nih dicanangkan? 2000 sampai sekarang bagaimana kondisinya? Coba ceritakan sejak 2018 sekarang 2022 kampung kaminya udah bagaimana keadaannya? Makin baik. Apa buktinya? Ayo. Mengenai program kaminya gimana? Jalan nggak? Apa contohnya? Coba siapa yang bisa kasih angka? 2021 bagaimana? 2022 bagaimana? Silakan Ibu. Perkembangan sektor ataupun peserta KBHT di Kelurahan Masoma tahun Januari tahun 2021 sampai Desember itu sudah 78%. 78%. Oke. Lanjut Bu, apa lagi? Selain itu kami di sini di kampung kami itu memberikan ataupun menyalurkan alat kontrasepsi bin dan kondom melalui PPKBD kita Pak. Oke, Bu, ini saya lihat data tahun 2021 ya. Ini jumlah push Januari ke Desember 551 tetap terus. Ini apakah tidak ada yang hingga Izin Pak, itu data itu kami kan dari PPRKB itu ataupun Dinas Pemberdayaan Penduduk itu mendata sekali setahun Pak. Iya, atau ada itu PK atau pendataan keluarga itu kami data dan nanti akan diperbaharui setiap satu tahun sekali. Iya, maksud saya gini, ini kan datanya per bulan nih. Iya. Apakah nggak pernah ada kejadian di sini pasangan itu maunya pindah atau menikah atau bercerai? Karena kalau melihat data Ibu berarti semua itu nggak ada. Benar apa nggak itu maksud saya? Oh, ini Pak, kalau memang yang pindah kayaknya tidak ada. Jadi kalau selama ini kami lihat ataupun kami berkoordinasi dengan Pak Lurah itu memang ada tambah sulang dan ada yang pergi, ada yang datang. Oh, ada yang keluar, ada yang masuk. Iya. Makanya tetap. Ya, jadi kalau janda itu bisa dihitung lah Pak. Ada aksektor babi merah yang nikahnya ada janda. Jadi dia timbal sulang dulu Pak. Ya, karena ini agak sulit nih punya data sama seperti ini ya. Karena yang namanya mobilitas masyarakat itu terkadang bisa terjadi ya. Bu, selanjutnya, menurut Ibu sampai tahun 2022 tingkat kelahiran atau kelahiran bayi gimana? Berhasil nggak untuk ikut program kampung KB? Terus sekali Pak, karena kan bisa nanti dibantu oleh PPKB saya. Di sini memang kita dari program kami itu kita bisa lihat dari sekolahnya TK Pak. Di situ dulu kita lihat, kalau bisa kita lihat ataupun kaji memang di sekolahnya pun dari situ kita lihat memang ada kurangnya. Jadi memang di sini masyarakat ini sangat aktif sekali untuk ingin menjalankan kehamilan ataupun menunda kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Dengan adanya di DKG atau di PKR disampaikan bahwasanya kalau kesehatan reproduksi itu sangat penting. Jadi untuk mencegah kematian ibu dan bayi, kita akan selalu memberikan penyuluhan untuk selalu memakai alat kontrasepsi dan itu sudah terbukti Pak. Oke, kemudian saya dapat info juga dari laporan bahwa ada program khusus untuk para calon-calon pernikahan. Oh iya, baik. Calon pengantin. Calon pengantin. Nah, baik. Boleh cerita apa sih kelebihan dari program itu? Izin Pak, nanti kalau salah mungkin bisa dibenarkan dengan saya. Kami itu ada program namanya tim pendamping keluarga. Seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, bahwasanya kita akan mengambil dari hulunya. Jadi dari hulunya itu adalah calon pengantin dan remaja. Jadi kami berkoordinasi dengan dinas agama ataupun UA ataupun BPA supaya dapat memberikan ataupun apakah dia sudah siap menikah atau melahirkan. Itu ada aplikasi namanya LC Milpa, elektronik LC Milpa. Elektronik
siap menikah dan melahirkan. Di situ kita tahu bahwa nanti kita apakah ibu atau apakah calon ibu bisa dia menjadi menciptakan ataupun membentuk atau melahirkan suatu generasi yang bisa menjadi pintar. Oke. Kira-kira program itu banyak nggak yang mengikuti? Tergantung kita selama yang kami lihat di sini dan kami datang dan kader kita pun ada di sini. Di kader TPK itu Himpunan Keluarga di Pasorma itu ada 12 orang. Terdiri dari setiap pemetaan ruang lingkup masing-masing yang bisa mendekati dirinya sebagai pendampingannya, Pak. Jadi yang sampai sekarang yang masih kita datang dari data kader ada masih 12 calon pasangan. Iya, calon pasangan, dan mereka sudah memberikan petunjuk ataupun arahan sesuai dengan apa yang ada di LCD itu. Contoh, apabila mereka memang risiko tinggi dengan artinya CAP-nya rendah ataupun risiko tinggi tidak umurnya atau umurnya tidak memungkinkan, mereka akan memberikan pengarahan bahwa harus siap menjadi ibu hamil dan siap menjadi rumah tangga ataupun bukan hanya siap dalam finansial, tapi harus siap menjadi fisik dan mental mereka. Dengar tuh pikir ya, nikah hati-hati, ikut pembinaan dulu, ikut program dulu ya, supaya tujuannya baik dan hasilnya baik. Bu, terima kasih dulu ya Pak. Saya mau ngobrol dengan Pak Lurah dulu. Boleh Pak Lurah? Iya. Pak, apa kabar Pak? Izin Pak. Siap Pak. Pak udah lama jadi lurah di sini Pak? Oh, lama kali. Udah jalan 6 tahun. 6 tahun ya. Kepala desa ya Pak. Jarang dulu Pak. Biasanya kok lurah itu tidak sama bila sini. Kalau di kepala desa udah dapat setahun karena 5 tahun. Iya. Tapi itu bukti berarti Bapak diakui sebagai kinerja lurahnya bagus ya. Baik Pak, mau nanya nih Pak. Sejak ini ditetapkan sebagai Kampung KB, kemudian sekarang masuk evaluasi Kesrak ya Pak. Menurut Bapak ada nggak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan khusus yang dikeluarkan oleh Pak Lurah terkait peraturan mengenai program ini? Contoh, umpamanya PR harus ini, BKL harus ini, ada nggak kira-kira Pak yang pernah Bapak buat? Oh, saat ini belum Pak. Belum ada ya? Iya, cuma untuk ke depan akan segera kita buat. Apa rencana Bapak ke depan? Ya, membuat aturan-aturannya itu sesuai sama apa yang kita bina, yang kita bentuk di keluarga Pasorma. Kemudian kalau menurut Bapak, PUS atau pasangan usia subur atau orang tua di sini, anaknya jumlahnya menurut Bapak gimana? Rata-rata yang Bapak perhatikan seperti apa? Sudah program kami jalan atau masih ada yang bandel? Nambah anak terus? Ya gini Pak, karena pun akibat pelang yang di depan itu saling mengingatkan mungkin. Jadi yang saya lihat ada 2 maksimal 3 gitu Pak. Yang saya perhatikan. Ada 2 maksimal 3. Iya. Kedua nih, ada 2 maksimal 3. Kebanyakan rata-rata 2. Rata-rata 2 ya. Iya. Makanya kalau 3 kelewatan 1 mungkin Pak. bonus ya Pak ya. Ya bonus. Oke. Pak, satu lagi, kalau menurut Bapak peran PKK terhadap program KB di sini gimana? Ada nggak yang Bapak PKK yang langsung PKK ini mengerjakan program apa ya tentang KB? Yang Bapak Kalau rasa? Apa bisik-bisik sama aja? sebenarnya Pak banyak Pak kalau kegiatan di PKK. Contoh aja. Ya kalau contohnya itulah membuat UKM di rumah sebagai untuk meningkatkan keluarga melalui orang rumah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pak izin Bapak dari TB atau polisi minta info sedikit Pak, boleh Pak? Iya, kasih sebentar, kami sangat apresiasi nih. Pak, Bapak dari Koramil atau gimana Pak? Dan Ramil ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam Horas. Yang pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit sebelum ditanya langsung apa dia sebenarnya saya sering Pak ke daerah ini, ke Kelurahan Pasorma. Kadang saya diam-diam. Diam-diam kan? Di sini agak lama baru saya telepon Pak Lurahnya.
Saya semua kalau dari aspek kami Pak ya, di sini dari 5 kelurahan, kalau saya nilai Basorma ini luar biasa Pak. Keren. Karena itu masyarakatnya Pak, sekarang ini kan kita sudah mulai terjadi pengikisan masalah kebersamaan dan kegotong royong. Karakter juga Pak. Tapi Basorma ini saya melihat kalau Pak udah buat program itu kebersamaan gotong royong, responsifnya itu masyarakatnya luar biasa. Pertama di masyarakatnya. Jadi termasuk Kecamatan Sitalasari ini menjadi kelurahan andalan gitu. Jadi pantas kalau ditunjuk sebagai kelurahan tapi Memang program KB ini Bapak perhatikan jalan ya Pak ya? cuman ya mungkin butuh kita ini apa ekspos keluar masalah produk UMKM kan gitu ya. Oh yang PPKS tadi Pak ya? Nah, tadi Ibu tadi PK kan menyampaikan keluar dikit kan gitu. Seenggaknya minimal keluar untuk tamu lah ya, masih tingkat kelurahan. Tapi perlu ekspos keluar supaya produk-produk mereka lebih dikenal. Mungkin dengan keluar nanti izin di label itu, ya minimal ya bisa memberi sedikit kesejahteraan. Tapi bukan untuk bisa membuat rumah Bu ya, atau membeli mobil. Seenggaknya berjalan dulu berkembang ya, bisa dijual di pusat kota sana, produk kelurahan Basorma, Kecamatan Siasari. Seenggaknya mengangkat martabatnya kelurahannya, kelurahan Basorma. Nah itu Pak mungkin butuh dorongan apa supaya produk mereka BKK kelurahan Basorma bisa lebih luas lagi tampil di luar. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih Pak. Nggak jadi. Bapak terima kasih sudah hadir di kegiatan. Siap. Nggak jadi ditanya. Itu saja karena Pak sama Pak langsung kemarin Pak bawa undangan di kantor. Jadi saya kalau nggak datang sekian kita saya. Itu saja Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak, sedikit dari Bapak Polisi ya, boleh Pak? Karena program ini Pak harus nyangkut oleh semua mitra ini Pak. Satu yang ingin saya minta pandangan Bapak dan informasi mengenai remaja ini. Kenakalan remaja di mana Bapak di sini? Hati-hati ya. Informasi Pak. Baik, izin Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tapi ada juga yang Terima kasih buat kesempatan kepada kami. Cuman Saya mewakili Bapak Kapolres ada yang bilang ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi betul juga saya bikin Kaptimas juga di Kelurahan Basorma. Izinkan saya menyampaikan diri. Nama saya ada Kecamatan Seragi Garinggi. Jadi seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Kang Ramil sama dengan kita, Polri dengan TNI bekerja sama dan dalam hal kegiatan yang ada di Kelurahan Basorma ini, terkadang kita juga turut campur atau ikut kegiatan termasuk gotong royong. Apalagi Kelurahan Basorma ini kan terpilih untuk keluarga berencana yang terbaik. Jadi kita juga dengan kerjasama dengan Pak Lurah dan perangkat-perangkat di Kota Basorma, kita juga turut serta juga dalam kegiatan ini. Di dalam penanganan remaja, kebetulan saya masih jalan setahun di sini. Jadi untuk saat ini kenakalan remaja masih minus lah, artinya kurang dan bisa diarahkan oleh Bapak ataupun perangkat kita kelurahan di sini dan kerjasama untuk bentuk informasi. Utama korban. Paling repot nih ngurusinnya nih Pak. Ya wajar aja Pak. Iya, Karena sekarang ini mengingat kita kan Tapi kalau tidak ada sempat kasus-kasus besar yang sangat ada polisi ya Pak ya, bagi remaja ya. mudah-mudahan untuk saat ini belum ada Pak. Kita upayakan jangan sampai terjadi hal ini. Iya. Pak, satu lagi dari Bapak untuk kami informasi. Sejak ini Kampung KB lalu kegiatan ini Pak, ini kan fokusnya ke PUS, pasangan usia subur, lalu punya anak juga KB. Ada nggak kasus-kasus KB ini yang Bapak pernah tangani dari kelurahan ini? KDRT selama saya di sini ada sih, cuma masih bisa ditangani oleh perangkat kelurahan.
Artinya Bapak kembalikan ke kelurahan atau bagaimana? Kalau memang tidak bisa diatasi, kita akan kumpul di kantor kelurahan. Namun karena kita warga sini kan keluarga besarnya, artinya saling berkaitan keluarga. Jadi masih bisa kita minimalisasi untuk masalahnya gitu. Terima kasih banyak Pak informasinya. Atau ada Bapak mau sampaikan lagi nih? Lagi ada kesempatan nih, mungkin ada yang mau Bapak rasa cukup Pak. Terima kasih Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa dari saya cukup. Nanti teknis ini ada Ibu, kalau Pak Ibu Karina sudah ngecek data kita butuhkan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Arjuna dari Dinas Kesehatan. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terutama saya ucapkan kepada Bapak Camat beserta jajarannya dan Bapak dari Koramil beserta dari polisi ya, dan ibu-ibu PKK beserta adik-adik remaja yang begitu antusias dalam kegiatan ini. Tanpa kita semua yang hadir di sini, kegiatan ini tidak terlaksana. Ya Bapak Ibu ya, itu utama. Baru keberhasilan daripada desa Basarma ini sebagai nominasi, yaitu dengan adanya kampung KB. Itu kan Pak? Nah, karena saya tahu kalau keberadaan kampung KB kenapa ada di sini, ini semua kena rawan. Artinya sebelumnya rawan. Kan demikian Pak Camat, sebelumnya rawan, yaitu pertama rawan dari KB bahwa masyarakat ini mungkin ya untuk ber-KB aktif itu sedikit, tapi sudah berjalan berapa tahun ya kampung KB-nya? 4 tahun. Udah meningkat secara signifikan. Artinya sudah mencapai di atas 70%. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi sudah dikatakan tadi KB itu adalah salah satu Bapak Ibu. Karena saya juga di Dinas Kesehatan. Kenapa dikatakan kita ini negara kita ini tidak sehat? Karena salah satunya masih ada masyarakat kita itu yang banyak ibu hamilnya sakit. Baru ibu hamilnya ketika melahirkan meninggal. Ketika dilahirkan bayinya sakit. Ketika dilahirkan bayinya meninggal. Ketika lahirnya bayinya itu hidup tapi kurang gizi. Terakhir kesakitan. Jadi ada 3 indikator. Kalau dikatakan ya kelurahan kita ini sehat. Yang pertama, tidak ada ibu hamil, ibu melahirkan sakit atau tidak ada meninggal. Itu satu. Yang kedua, tidak ada adanya gizi buruk atau sekarang dikatakan bayi dengan stunting. Ya, stunting itu bayi itu lahir pendek, tidak sesuai dengan umurnya, kan gitu ya Pak. Nah, jadi yang 3 inilah menjadi indikator kita, maka dikatakan kita itu masyarakat kita itu sehat. Nah, jadi kontribusi ya dengan adanya kita ini sebagai reward Bapak Ibu. Kami datangi sebagai reward, Ibu Bapak Ibu sudah berupaya untuk bagaimana masyarakat kita ini sejahtera. Terutama dengan keberhasilan ini, maka keberhasilan dari Pak Camat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam kecamatan, Pak Lurah Menteri ya dalam negeri dalam kelurahannya luar biasa sudah mendapat reward ya, reward masih reward di tingkat kecamatan atau kabupaten ya, tingkat kota. Mudah-mudahan nanti di tingkat provinsi menjadi juara, mendapat juara apa? Juara 1. Ya, luar biasa. Belum kompak, mendapat juara apa? Juara 1. Juara 1. Belum kompak, berarti mendapat juara apapun jadilah. Kan gitu ya, harapan juara juga. Kan gitu ya. Ya kan itu Pak Camat. Iya, luar biasa. Ini semua keberhasilan. Oke, di sini tadi Pak Dirman sudah menanyakan. Saya mau nanya, ada nggak dihadirkan sini dari Ibu Bayangkara?
Ada dari Ibu TNI, ada enggak? Dari Persib, ada enggak Ibu? Enggak ada ya? Jadi enggak apa-apa, saya tanya dulu dari Pak apa dulu ya, dari Pak Camat aja dulu. Pak Camat, ini kita kan ada berapa kelurahan sih Pak? 5 kelurahan ya. Dengan keberhasilan pada hari ini suatu keberhasilan ya. Kenapa menjadi nominasi kan? Apa-apa saja yang sudah menjadi ya kebijakan dari Bapak Camat sehingga berhasil dalam hal masyarakat kita atau pasangan usia subur kita. Ini kan kita tujuan pasang usia subur kita sudah ber-KB. Apa menjadi suatu kebijakan? Adakah surat edaran? Adakah surat edaran dari apa? Dari langsung dari itu apa? Wali kota atau cukup kecamatan atau desa? Itu satu ya. Ada enggak lagi ketika ber-KB pasangan ber-KB ada enggak reward untuk masyarakat kita? Ini bisa menjadi motivasi sehingga masyarakat itu mau ber-KB. Silakan Pak untuk mengapakannya, bagaimana mengutarakan sehingga berhasil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami telah memberikan juga sebuah edaran atau himbauan, baik juga ada surat juga mungkin dari wali kota kemarin yang disampaikan. Tapi dalam hal ini sebagai petugas juga sering mengadakan rapat-rapat sehingga untuk himbauan seperti itu jelas dirasakan baik dalam hal layanan kepada ibu hamil sehingga mereka mungkin merasa diperhatikan sehingga untuk kesehatan ibu hamil itu mungkin semakin terjaga. Oke, jadi ada suatu apa ya Pak kebijakan ya? Ada nggak dalam kebijakan itu ada nggak mengharuskan untuk ber-KB? Ya. Ada, tapi nggak punya ada nggak reward dan punishment-nya ada nggak di situ dalam kebijakan itu? Kalau untuk reward mungkin paling untuk pelayanan kami beri kemudahan sehingga mereka juga merasa senang. Artinya begitu banyak dukungan ya dari Pak Camat ya sampai nanti di kelurahan. Oke Pak, terima kasih. Ya, untuk Pak mewakili dari langsung ya Pak Koramil ya. Kita untuk tentang KB ini Pak, bukan saja KB ini kita bermitra dengan TNI, makanya ada katakan TNI KB Kes bermitra dengan dinas kesehatan ya untuk meningkatkan program KB ini. Ada namanya IBKes, ini semua KB ini apa namanya bangga kerencanaan juga semua ini sudah ada artinya pencanangan kan gitu ya. Yuk kita bersama-sama bagaimana meningkatkan program KB ini. Di Koramil sendiri Pak, untuk ya satuannya atau ibu-ibunya itu ada nggak di dalam organisasi lah boleh disebutkan itu bagaimana ya untuk kita meningkatkan di lingkungan kita agar ya ibu-ibu tersebut ber-KB atau ada nggak satu ya juga kebijakan dari apa kita institusi kita sehingga bisa meningkatkan program KB ini. Mungkin ibu yang hadir sini mungkin perlu tahu juga Pak Bayu, ini semua dukungan dari semua pihak baik di sektor maupun multi sektor. Silakan Pak. Baik Bu, saya jawab saja. Lalu saya 2018 saya jadi pasiter Kodim. Biasanya menangani KB Kes tingkat perencanaan KB Kes untuk tingkat TNI itu minimal itu Kodim Barata. Ya, pada saat itu saya pasiter, bahkan 2019 kita Siantar ditunjuk pencanangan tingkat provinsi ya. Pernah 2019 saya koordinatornya bergandengan langsung dengan dinas KB Kes tingkat kota. Kegiatan-kegiatan ini kami punya peranan. Itu
bekerja sama dengan dinas Kabikes tingkat kota. Bahkan kalau nggak salah kemarin kita baru juga pencanangan di tingkat kota. Ya karena pandemi ini, ya jadi tidak diupacarakan atau acara besar. Biasanya ditunjuk di satu titik lapangan, ya rangkaian kegiatan pasti ada posyandunya, ada kegiatan KB mobile-nya, dan sebelumnya juga ada rangkaian kegiatan di Koramil bekerja sama dengan ini, ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan KB. Nah, itu peranan Kodim yang melalui Koramil dalam kegiatan KBKS. Tapi kalau saya lihat di Basoma ini, ya mungkin di wilayah yang lain juga karena COVID-19 ini mungkin kelihatannya agak menurun ya, karena sudah jarang kita temukan apa nih pesta-pesta pernikahan. Karena kalau mau buat itu saja sama gugus tugasnya tidak boleh ya, gitu. Tapi sekarang sudah ada pelonggaran, ya mungkin pengaruhnya ada, ya pengaruhnya ada, penurunan angka kelahiran mungkin ada pengaruhnya dengan COVID. Saya rasa demikian Bu, terima kasih. Oke, mungkin saya rasa sama Pak Polisi sama Ala juga akan sedikit Bu, saya kasih semangat nih Bu. Oh boleh, silakan. Mungkin rencana Tuhan nih Bu, ya makanya di sini sebelah masjid, mudah-mudahan ucapan kita didengar oleh tim provinsi ya kan. Nah, mungkin dibarokahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditunjuk sebagai pemenang. Terima kasih. Semangat Pak. Jangan kita harus optimis untuk kita menjadi yang di hati gimana ya? Juara satu kan. Oke, terima kasih untuk mewakili dari TNI. Ini saya ke Pak Lurah. Ya, ini lebih dekat kepada masyarakat kan gitu ya. Tadi sudah saya dengar juga apa saja yang diberikan ya, atau menjadi dukungan dari Pak Lurah. Ini kira-kira Pak, kita sudah ada PPR ya, salah satu ini calon bangsa ya. Dia awalnya sebagai konselor kan gitu. Setelah dia menjadi nggak jadi apa? Presiden. Jadi konselor dulu kan gitu ya. Kira-kira gini Pak, kita kan sudah berapa tahun ini ada dana alokasi dana desa kan ya. Jadi dengan kita memang kita sangat cepat untuk membuat suatu inovasi. Ya, inovasi itu cepat, tapi untuk mempertahankan inovasi ini sulit. Ya, itu terkait dengan semua dukungan, baik dukungan moral, spiritual, kan itu. Kira-kira dari dukungan moral, ya dengan adanya ADD kita, bagaimana dukungan moral sehingga nanti jangan pas perlombaan ini kita hadirkan PPR-nya, ketika nggak ada perlombaan, PPR-nya nggak ada lagi. Itu yang kita mau. Maksud saya ada nggak stimulan dari dana desa untuk kegiatan daripada PPR ini? Betul kan Bapak Ibu? Ada mau nggak? Ada untuk rangsangan, artinya rangsangan yang positif, ya. Rangsangan, udah. Dana desa kan? Oh di kelurahan ya? Kelurahan nggak ada? Oh maaf saya kelurahan nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oh jadi dana dari rutin ya? Rutin. Yang rutin itu ada nggak? Bisa kita usulkan menjadi dana rutin dengan adanya inovasi ini? Kalau masalah yang bantu untuk masyarakat, dia jenisnya awal mula pun harus dirembuk warga itu harus masuk dulu dia, sehingga bisa masuk ke mari sana sini gitu. Jadi kalau dirembuk warga itu dia nggak dimasukkan, kita mau bantu nyari aturan. Iya, oke, artinya ada musrembang kelurahan ya Pak ya. Jadi tolong dirembuk musrembang kemudian. Iya, jadi adik-adik ya, adik-adik bisa menjadi bagaimana PPR kita ini menjadi jaya, ya kan, dengan ada dukungan. Nanti pas ada nanti Pak Lurah nanti ada musrembang kelurahan, itu salah satu harus hadir ya Pak ya. Tunggu warga dulu, apa yang diinginkan untuk supaya kemajuan kita PPR ini. Oke Pak, ya terima kasih dengan betul. Jadi Ibu Lurah pun ya harus mendukung program-program yang ada di kampung KB ini. Terakhir ini untuk dan silakan Pak, untuk Bapak atau Ibu lansia, ini sudah ada kelompok lansianya. Siapa bisa menjawab? Ya silakan. Ada berapa kelompok lansia?
itu aja. Enggak, itu. Udahlah biarkan aja bapaknya langsung. Oh. Perkenalkan Pak ya. Mana tahu kita jumpa di jalan menjadi bapak anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, 75 tahun, sebagai ketua lansia di Kelurahan Basaparan. Lansia. Jadi Pak di kelurahan kelurahan Basaparan ini ada berapa kelompok lansia? Ini hanya untuk pertanyaannya itu maksud benar kita dengar. Satu kelompok tuh terdiri beberapa lansia. Ada sekitar umpamanya ada 20 orang atau di atas 20 orang. 60 orang. 60 orang ya. Kira-kira foto-foto itu aja dibuat jadi bergerak yang dilakukan oleh kelompok lansia itu. Ini Bu, pada waktu sebelum pandemi 19 itu diadakan senam dalam 1 bulan 2 kali setiap minggu pertama hari Rabu, minggu 3 hari Rabu. Dan ada itu dari Ibu Kesehatan. Foto itu aja dibuat apa gitu berjalan gitu. Ada posyandu lansia kan? Ada. Itu gimana Ibu Bapak sebagai ketuanya? Jadi yang dikatakan posyandu lansia itu bukan arti sakit dulu baru datang kan gitu ya. Nah, kita adalah mengecek kesehatan berapa banyak kemauan Bapak atau Ibu lansia ini untuk peduli dengan kesehatannya dengan adanya posyandu lansia. Dan posyandu lansia ini berapa jadwalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya gitu. Ada Pak ya? Ada nggak mungkin? Ada nggak Bapak sebagai ketua lansia itu dicatat ya kegiatan-kegiatan lansia sampai nanti dia tuh hadir untuk pemeriksaan kesehatan lansia. Ada nggak? Begini Bu, setiap 1 bulan sekali itu saya dapat informasi dari tim posyandu bahwasanya hari ini diadakan posyandu lansia. Maka saya mengarahkan kepada anggota-anggota saya Bu. Enggak, itu Bapak catat berapa yang hadir pada lansia ada nggak? Ada 30-an Bu. 30-an. Ada catatannya? Ya Bu. Ada catatannya? Ada. Sudah dulu. Di rumah jaga juga. Oke, nggak apa-apa. Itu orang kesehatan hadir kan Pak? Ada itu aja. Boleh, jadi orang kesehatan itu tetap kegiatan lansia ini kita tetap pertahankan ya. Jangan nanti kalau dalam lansia kita ibarat ada bilang laskar tak berguna katanya kan. Padahal berguna sekali. Bapak sebagai penasihat kami Pak, ya asam garamnya Bapak lebih banyak daripada kami. Istilahnya tadi masih 1 on, Bapak 1 kilo kan gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kita Bapak lansia, Ibu lansia sebagai guru kita, ya tetap kita hargai. Dialah sebagai pedoman kita kan itu Pak ya. Nah, jadi tetap semangat ya Pak ya, tetap semangat luar biasa. Terima kasih Pak telah menjadi ketua lansia ya. Mudah-mudahan kegiatan jangan hanya bisa Bapak inovasi juga, jangan hanya senam aja di lansia ya Pak ya. Ada banyak inovasi yang perlu kita ciptakan. Oke, terima kasih Pak ya. Selanjutnya saya juga ada nih masukan kepada Bapak Ibu ya, dengan keberhasilan daripada kita program KB ini mungkin sudah dijalankannya namanya istilah empat terlalu. Apa itu 4 terlalu? Ini jadi adik juga. Jangan nanti terlalu muda, usia 20 tahun ke bawah untuk hamil. Jadi tidak ada pernikahan dini, kan gitu ya. Yang kedua, jangan terlalu tua untuk hamil. Usianya jangan sampai 35 tahun. Artinya hamil ini melahirkan harus direncanakan. Makanya harus ber-KB. Itu ya. Yang ketiga, jangan terlalu dekat untuk melahirkan. Minimal jarak anak itu 2 tahun. Ya. Di dalam 2 tahun itu ada namanya ASI eksklusif, yaitu anak diberi ASI umur 6 bulan tanpa dikasih apa-apa. Setelah 6 bulan baru dikasih PASI, ya, pendamping
ASI. Ya Bu, jangan susu formula Bu. Ini suka nih kan, susu formula, susu itu terbuat dari mana Bu? Susu formula dari hewan kan? Khususnya hewan apa Bu? Sapi. Seharusnya susu sapi untuk sapi. Ini susu sapi untuk manusia. Iya, jadi anak kita jangan salahkan anak kita. Tingkahnya luar biasa, rasanya luar biasa. Ya kan Bu? Susu ASI pernah nggak dikasih sama binatang? Enggak. Kok mau kita dikasih susu sapi sama anak kita? Kan istilahnya. Jadi artinya kasihlah ASI sampai umur 2 tahun. Kan itu Bu ya? Nah, itu tadi yang ketiga, jangan terlalu rapat jarak anak. Yang keempat, jangan terlalu banyak. Tadi bilang 2 anak cukup, 3 anak rezeki bonus kan gitu kan. Kalau saya istilahnya Bu, kalau dulu banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak banyak repotnya, betul kan? Sehingga ibunya nggak bisa lagi bersolek-solek. Sebenarnya itu setahun sekali hamil, setahun sekali hamil, sehingga anaknya bukan paku bersusun lagi kan, bukan susu paku, kambing bersusun. Istilahnya zaman sekarang ya, bukan saja kita melahirkan anak itu bukan saja untuk memikirkan untuk makannya saja, tapi untuk pendidikan. Jadi pesan saya, ingatlah yang saya bilang tadi, aman berlalu. Ya, jadi pikir sekali ya, ya, 4 hari apa saja. Ya, oke, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah saya apresiasi kepada Bapak Ibu apa-apa yang sudah kita perbuat selama ini. Inilah rewardnya bahwa kebetulan Pak Solma ini sudah menjadi nominasi ya untuk menjadi juara. Berapa Bu? Mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 2 siapa? Bisa biar 1 Reudi semangat 1. Kami asupkan sosial tadi banyak inovasinya. Kalau nggak banyak tadi kami langsung ke kaki ya. Ibu ini kasihan nih perempuan. Semua terlalu untuk perempuan. Yang laki-lakinya nggak dikasih tahu apa sih terlalunya untuk laki-laki ya. Kalau dari saya satu aja, laki-laki jangan salah langkah, perempuan jangan salah pilih. Kenapa? Kalau laki-laki salah langkah, korban istri, korban anak, kau masuk jurang. Hati-hati ya. Kalau perempuan salah pilih, 3 bulan senyum-senyum, setelah menikah masuk 6 bulan KDRT, habis kita. Jadi hati-hati ya. Dipikir inilah saling mengenal, saling mendukung. Baik Bapak Ibu, kami tidak bisa berpanjang lebar karena apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan kami sudah cocokkan satu Polres. Inovasinya hanya mengumpulkan Kampung KB. Sementara Kampung KB-nya sudah 4 tahun ya, dan itu sudah berjalan 18 2018 ya. Kami malah berharap Ibu munculkan dari PR apa inovasi, BPKS apa, dari unsur-unsur yang mendukung ini semua. Ini sebenarnya bisa dibangun kreativitas dan inovasi. Kalau Ibu bicara Kampung KB, itu sudah kategori yang berbeda, betul Ibu ya? Ada. Padahal kami tadi coba membangunnya dari perencanaan pernikahan, ya. Perencanaan pernikahan apa kira-kira? Karena ini salah satu masalah besar yang menunggu di masa depan. Nah ini ya adik-adik kami ya, masalah yang besar menunggu di masa depan. Kenapa? Karena pada akhirnya laki-laki hebat itu nanti adalah laki-laki yang berumah tangga. Karena di situ langsung ditunjukkan oleh kalian. Sukses kamu, tapi kok melajang terus, itu bukan pria namanya. Ya, ini masih laki-laki. Nah, kenapa? Karena kalau di KTP tanya jenis kelaminnya apa? Bukan pria, laki-laki. Sementara laki-laki itu dari lahir udah nampak bedanya. Bentuknya udah laki-laki. Tapi kalau pria nanti masuk rumah tangga, menikah, punya tanggung jawab, mau diapain rumah tangganya, anaknya mau diapain.
baru jadi pria tulen ya. Kami tunggu ya adik-adik kami ya. Ingat dek, apapun ceritanya Indonesia ini di tangan kalian. Masa kami sudah mulai transisi. Jadi tatap masa depan, jangan salah langkah, yang perempuan jangan salah pilih. Demikian saja Bapak Ibu, terutama Bapak Camat selaku pimpinan kecamatan, Pak Dan Ramil dan Bapak Dewan Kepolisian, terima kasih Pak atas dukungannya terhadap kegiatan ini dan yang lain-lain juga, termasuk Pak Lurah. Terima kasih Pak, semoga sukses dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya, kurang nyaman, itu kekurangan kami. Tapi kami berharap segala kelebihan Bapak Ibu bisa kami laga nanti dengan kelurahan lain dari kota lain. Ketika nanti Ibu kumpul, baik dari laporan, dari penjelasan ini tadi, kami akan expose juga di sana. Tapi Bu, kalau tadi ada video tadi, tolong berikan ke kami bentuknya dalam flash disk supaya nanti kami bisa tayangkan di sana. Itu saja. Terima kasih banyak. Semoga kita sukses. Kampung KB-nya juga tetap bertahan. Kesrahnya maju terus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam anak PKK. Salam sukses. Kesatuan PKK. Nanti di luar apa aja itu Bu? Di luar konteks aja tanya. Lebih lanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi evaluasi pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK Bangga Bencana Kesehatan. Kita berikan lagi sekali lagi aplaus kepada tim. Terima kasih kami ucapkan kepada tim evaluasi yang sudah memberikan masukan, bimbingan agar nanti kami di sini Pak boleh kami laksanakan sesuai dengan penilaian evaluasi Kesatuan Gerak PKK Bangga Bencana dan Kesehatan. Kami tahu tadi Pak begitu semangatnya kader kami ini. Jadi mudah-mudahan nanti kepada kader semua PKB, PKL, PKS dan terutama di kami yang kami sayangi di remaja tetap berjalan ya. Jangan semangatnya mundur, tetaplah kita maju seperti yang dilakukan tadi oleh tim. Jadi akhir kata kami ucapkan juga ya selamat jalan nanti kepada tim evaluasi untuk menuju penilaian yang baru kabupaten lain. Mudah-mudahan nanti di perjalanan dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sekali kami ucapkan kepada khususnya kepada Pak Camat, Bu Ketua PKK, kepada Babinsa, kepada Bapak Kamdismas dan kepada PKK, kepada kader-kader kami semua yang sudah berpartisipasi. Begitu capeknya saya lihat ya, tapi kita tahu semua pasti Tuhan menentukan apa kita berbuat ya. Mudah-mudahan ke depan ini kita diberikan kesehatan senantiasa. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala UPTD ya, dari KD, teman sejawat kami PKB dan dari Puskesmas. Begitu juga dan seluruh tokoh masyarakat ataupun tokoh adat yang sudah mendukung. Mudah-mudahan ke depan untuk penilaian berikutnya tadi meminta juara 1. Ya, mudah-mudahan didengar oleh yang di atas. Minta juara 1 Bapak Lurah ini. Harapan kita, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Sekian dan terima kasih. Horas. Kalau boleh Pak Putin, kita apa? Waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tenang sentosa.
diragukan